Balik lagi di Potildai edisi kedua bareng gua Window. Pada edisi kedua kali ini gua mau ngomongin soal masa-masa produktif di COVID-19 ataupun di masa era pandemi ini. Yang kemarin udah dengerin edisi pertama gue soal pendidikan. Thank you berat para sokap-sokap gue. Mudah-mudahan semakin semangat dan tentunya makin berminat untuk mengikuti ataupun mengemban ke pendidikan yang lebih jauh. Mengemban tuh opo ya? Salah ya gue ya. Oke, di edisi kali ini edisi kedua soal produktif di era pandemi COVID-19. Gue mau ngomongin apa aja sih sebenarnya yang lo bisa lakukan ketika pandemi ini. Well, pertama ada PSBB. PSBB kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau pergi ke restoran aja waktu PSBB kemarin kita nggak bisa dine in. Better kita cuma bisa GrabFood, GoFood ataupun juga kita ke restorannya ambil sendiri lalu kita pulang. Well. Ternyata kalau gue baca-baca dan gue alami sekarang ini, gue juga buka beberapa kedai makanan, restoran gitu, dan memang zaman lagi sulit ya. Kenapa? Karena memang pangsa pasar kita yang biasanya dine-in itu jadi turun. Dan apalagi kalau kita bisnis jualan makanan dengan segmen-segmen tertentu yang memang mewajibkan para customer kita wajib dine in. Artinya memang mereka datang ke restoran kita atau ke tempat kita karena harus membeli suasana instead of buying food ataupun kriteria yang lain. Nanti tentunya buat para pebisnis atau para sokap-sokap gue yang usaha sendiri juga pasti pada bingung gue ke depannya nih mau ngapain nih ya, gimana caranya. Nah gue coba berbagi tips and trick juga sih bagaimana kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19 ini. Terutama apalagi kita yang mau dagang, mau bisnis, mau mencoba dunia-dunia baru ya kan, seperti misalnya jualan online, kemudian jual jasa, misalnya yang kemarin yang nggak bisa datang untuk gunting rambut, potong rambut, sekarang banyak juga yang para apa namanya stylist atau capster ya, dulu bahasa zaman dulu ngomongnya capster, yang datang ke rumah buat potong rambut. Kenapa? Ya kita juga kan merasa insecure ya ke sana karena belum tentu tempat mereka tuh disinfektan, kemudian menggunakan apa ya namanya apa tuh yang baju buat pelindung supaya kita rambut kita tetap itu. Aduh nanti lo orang pada komen di bawah deh namanya apa gue lupa, sekali pakai disposable nggak, atau malah mereka cuma copot bersih terus pakai lagi kita buat supaya rambut nggak kena baju, nggak kotorin baju kita. Nah, banyak sekali usaha-usaha sekarang yang berevolusi. Nah, ini salah satu contohnya kalau gue mau sharing dulu soal bisnis. Bisnis gue ini sekarang kalau di restoran, gue buka suatu food court di Bilangan Kemang. Eh, Pangsa pasar gue sebenarnya dine in. Kenapa? Karena kita jualan shisha. Nah sekarang karena kita nggak bisa jualan shisha karena kan waktu itu Pemprov mengatakan bahwa nggak boleh dine in, otomatis mau ngapain gue, mau dine in mau gimana. Nah salah satu yang gue lakukan adalah gue antar jemput sisa, jadi sisanya gue anterin ke rumah aja mau nggak mau. Ya cuman harganya pasti akan lebih mahal. Dan alhamdulillah memang ini lumayan ya. Jadi para customer gue yang udah loyal, yang udah sering, regular customer yang sudah datang, gue teleponin, mau nggak nih kita punya layanan shisha at home. Wih, tapi ada limitasi waktunya. Nah cuman harganya kita sesuaikan dengan cost of fund kita ataupun kita punya biaya ya, tentunya ditambah sedikit untuk profit ya. Kita sih sekarang nggak perlu profit yang banyak-banyak, yang penting kita bisa yang namanya survive ya. Sekarang kalau gua begitu kena begitu kena impact daripada pandemi COVID-19, gua sudah tidak mencari lagi yang namanya keuntungan, tetapi gua tetap hanya coba untuk bertahan dengan namanya teorinya survival mode. Gue usaha sebisa mungkin gak mau ngekat orang. Insya Allah gue akan membawa berkah buat mereka-mereka. Artinya di masa pandemi begini mereka tetap bisa kerja, mereka tetap bisa berkarya, mereka juga bisa making money untuk membiayai kehidupannya, baik yang sudah berkeluarga maupun yang menjadi tulang punggung. Jadi maksudnya mereka masih jiwa muda, belum menikah, tapi mereka menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu ayah ibunya. Nah ini makanya gue memberikan beberapa inovasi-inovasi kayak tadi shisha at home. Kemudian yang kedua adalah gue juga sekarang punya delivery order sendiri. Jadi gue tidak menggunakan layanan GrabFood dan GoFood. Kenapa? Mungkin restoran gue ini ataupun food court gue ini belum begitu booming di GrabFood dan GoFood. Tetapi gue mencoba menawarkan ke regular customer gue yang pengen banget makan signature dish dari gue. Keren banget ya, padahal ini food court ya. Tapi gue berani ngomong signature dish. Jadi gue kasih nomor, jadi gue teleponin satu-satu. Memang gue punten dulu minta maaf.
gue teleponin. Kenapa? Karena bukan mau ganggu, tapi gue mau nawarin, lu mau nggak nih? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, kalau mau gue akan anterin. Nah selain itu juga gue tulisan di depan restoran juga gue bilang, ya you can dine in here, tapi lu bisa take away. Atau karena gue punya spacious parking area, jadi parking area gue tuh bisa lebih dari 10 mobil di dalam, 10-15 mobil. Makanya kalau you mau dine in boleh, tapi you have to stay at your car, in your car. Jangan sampai lu masuk ke dalam, tapi lu boleh drive thru lah, kayak KFC ataupun McD gitu ya, lah Starbucks. Nah ini gue buat begitu juga. Ya alhamdulillah mereka tetap mau datang, mereka tetap order makanan, tetapi tidak dine in ke dalam restoran. Jadi mereka tetap diem tetap stay di dalam mobilnya mereka masing-masing. Nah inilah beberapa inovasi yang gue lakukan untuk bertahan di yang gue tadi utarakan, survival mode, supaya gue bisa tetap making money-nya buat survive, sehingga gue tetap bisa memberikan lapangan pekerjaan buat karyawan-karyawan gue yang sudah mau bekerja, berbakti di restoran-restoran ini supaya bisa tetap berjalan. Nah itu salah satu yang gue lakukan di masa merah pandemi COVID-19. Setelah itu gue juga punya, kemarin gue sekarang zaman-zaman begini gue lihat lagi nih, kalau lihat daripada YouTube tuh sekarang banyak banget yang masuk ke YouTube. Gue sih sebenarnya tidak mau berkompetisi di YouTube lah, karena gue ini siapa, gue akan bakal kalah juga dengan yang sudah tenar-tenar ya, artis sudah tenar. Jadi gue pikir gue mencoba cara lain. Salah satunya yang tertarik ini di podcast. Jadi kalau udah dibilangin di podcast pertama gue, yang edisi kedua ini juga salah satu strategi gue untuk masa produktif adalah gue buat podcast juga. Ini adalah podcast edisi kedua gue. Insya Allah pasti akan mau tayang nih setiap hari Jumat, seminggu sekali. Nanti kalau sudah banyak animo dan konten-kontennya ataupun idenya sudah kekumpul, gue mau buat sampai 3 kali seminggu. Ya siapa tahu jangan sampai bosan-bosan ya para sokap-sokap gue. Nah masa podcast ini gue pikir gue mau belajar bagaimana di dunia digital ini bisa making money juga. Artinya untuk nambah-nambah lah, kalau di satu bisnis tadi restoran gak gitu jalan, gue harus bisa membuat suatu bisnis baru yang bisa menghidupi gue dan keluarga. Itu aja sih sebenarnya. Nah salah satunya masuk ke podcast gue ini sekarang. Gue pakai taktik adalah gue masukin di YouTube dulu. Ya sementara ini gue fokus di YouTube, tapi YouTube podcast, bukan yang ngevlog ada videonya. Kenapa? Karena gue juga nggak punya orang dan gue melakukan ini sendiri, dan gue sangat enjoy banget. Karena selain untuk mikirin ide, tapi juga untuk edit suara, edit tampilan, dan semuanya gue benar-benar sendiri. Dan gue benar-benar bisa kepake untuk mengisi waktu luang yang sangat banyak banget ya bro, and para sokap-sokap gue nih. Nah selain di podcast, gue juga mau merambah ke dunia lain, seperti gue mau bikin lagi suatu usahanya itu jualan online. Jadi karena gue juga pengoleksi sneakers yang gue udah nggak pakai, yang second tapi masih bagus, kayak Air Jordan, kemudian yang collab dengan Shane Waterspoon dan sebagainya, gue juga nanti mau jualin juga. Sebenarnya gue sayang sih, cuman karena pandemi gini gue harus making money juga kan. Nah makanya gue coba untuk jualan itu di jualan online. Nah itu gue juga akan gandeng teman-teman gue yang sneakerhead juga, yang memiliki banyak sepatu tapi mereka udah nggak pakai lagi, ya kita jualin lah. Artinya boleh lewat consignment di toko gue. Nah ini memang gue pikir memang ini salah satu cara juga sih supaya gue tetap bisa making money juga. Ya mudah-mudahan sih banyak yang beli, dan para sokap-sokap gue nih ada yang mau beli juga gitu ya. Nah satu sisi lagi adalah ini sih gak produktif sih, cuman kalau lu pada stres, pada bingung mau ngapain, salah satu yang bisa lo kan adalah Netflix. Bukan jangan Netflix and chill ya, nanti Anda melakukan sesuatu yang gak lagi ya kan, sesuatu yang iya lagi sama teman-teman, sama pasangan Anda ya. Kalau pasangan yang sudah resmi sih nggak apa-apa, tapi kalau yang nggak resmi jangan sampai ketahuan. Nah kalau Netflix and chill, kalau Netflix kan ya boleh Netflix kan, atau dengerin podcast atau dengerin lagu di Spotify ya monggo aja gitu. Tapi gue nggak dibayar Netflix sama Spotify ya, gue cuma bilang bahwa ini salah satu toolsnya atau salah satu platformnya yang lo bisa menggunakan itu. Nah itulah yang gue lakukan selama ini. Kenapa? Kalau menurut gue, kalau gue keluar artinya gue juga takutnya gue membawa virus ataupun terkena virus dari luar kan, takutnya juga berbahaya juga buat anak-anak gue. Jadi gue tetap di rumah aja, mencoba staying produktif di rumah, sehingga gue bisa melakukan segala hal di rumah. Lu mau belanja, lu tinggal tekan suatu platform, lu bisa belanja online, belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau lu mau makan, lu tinggal nge-Grab, tinggal nge-GoFood, tinggal jadi, lu mau ngopi juga bisa. Ya memang pasti akan ada beda suasana, akan suasananya, ambience juga pasti nggak dapat. Tapi
ya demi kesehatan gue pikir it's worth lah. Apalagi kita udah di rumah mungkin dari zamannya bulan Maret akhir ataupun April awal, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, hampir 9 bulan kita mengandung. Salah 9 bulan kita di rumah. Ya gini-gini aja sih, cuman gue pikir sekarang kita harusnya semakin positif dan semakin membaik. Itu sih dari gue. Dan nanti bagi para sokap-sokap gue yang tentunya mau bercerita, mau curhat, ataupun nanti kita mau ada calling-callingan ya, nanti di edisi berikutnya gue mau WA call lah ya, ataupun calling-callingan dengan para sokap-sokap gue yang mau bercerita, monggo. Jadi gue nggak sendiri lagi nih ngomong sendirian kayak begini, tapi bisa ada para pendengar yang juga bercerita, sharingin soal hidupnya, soal masalahnya atau soal apapun juga, dan terutama yang paling penting adalah bisa berbagi buat para pendengar sokap-sokap gua. Karena di masa begini tentunya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan pengalaman-pengalaman yang berharga buat kita pelajari sehingga kita bisa makin lebih baik ke depannya. Begitu aja sih kira-kira sokap-sokap gue di edisi kedua kali ini. Mudah-mudahan ke depannya makin banyak para sokap-sokap gue yang dengerin Pot Tilda ini, dan tentunya banyak yang membawa manfaat buat semua. Salam dari gua Window, dan semoga dan terus menggaungkan podcast Indonesia. Bye.